Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amsari dari kelas 12 IPA 6, absen nomor 20. Kemajuan teknologi mampu membawa manusia terbang ke luar angkasa. Lalu bagaimana cara mereka berkomunikasi saat berada di luar angkasa? Bukannya di sana udaranya hampa ya? Nah, mungkin ini pertanyaan yang sering kita dengar. Para astronot memanfaatkan gelombang radio untuk berkomunikasi baik sesama astronot maupun dengan petugas yang berada di bumi. Tahukah kamu jika gelombang radio termasuk dalam gelombang elektromagnetik? Loh, apa itu gelombang elektromagnetik? Yang pertama, pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik ini bisa merambat meskipun dalam ruang hampa, yaitu seperti contohnya tadi di luar angkasa. Nah, gelombang elektromagnetik ini dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa di antara dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Perhatikan ilustrasi gelombang elektromagnetik berikut ini. Untuk kelajuan gelombang elektromagnetik ini bisa ditentukan dengan persamaan berikut. Oke, kita lanjut yang kedua, spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu tidak hanya gelombang radio saja, melainkan ada 7 loh. Nah, yang pertama gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik. Gelombang radio dipancarkan melalui transmitter atau antena pemancar dan diterima oleh receiver antena penerima. Nah, yang kedua, gelombang mikro. Apa itu gelombang mikro? Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil, kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang mikro adalah 10 pangkat 10 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Gelombang mikro biasa dimanfaatkan untuk kepentingan deteksi bawah laut, menggunakan radar, dan membantu pendaratan pada pesawat dan sebagainya. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu sinar inframerah. Apa itu sinar inframerah? Sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinar inframerah berada di rentang 10 pangkat 10 Hz sampai dengan 10 pangkat 14 Hz. Artinya, panjang gelombang sinar inframerah lebih kecil daripada gelombang radio dan gelombang mikro. Nah, sinar inframerah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di bidang kedokteran, yaitu untuk terapi saraf. Dan di bidang militer digunakan untuk melihat di tempat gelap atau berkabut. Dan di bidang elektronika untuk remote control. Nah, kita masuk yang ke nomor 4, yaitu cahaya tampak. Jika di spektrum sebelumnya kita tidak bisa melihat wujud gelombangnya, tidak demikian dengan cahaya tampak. Warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 10 pangkat 15 Hz dengan panjang gelombang 400 nm
sampai 800 nm. Panjang gelombang terpendek dari cahaya tampak dimiliki oleh cahaya ungu. Artinya, cahaya ungu memiliki frekuensi yang dan energi terbesar dibandingkan warna lainnya. Sementara itu, panjang gelombang terpanjang dimiliki oleh cahaya berwarna merah. Nah, kita masuk yang kelima, yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau biasa disingkat sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Panjang gelombang sinar UV adalah 10 sampai 100 nm. Sinar UV dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Oke, kita masuk yang keenam, sinar X. Sinar X merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Frekuensi sinar X berada di kisaran 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Sinar ini ditemukan oleh William Röntgen. Itulah mengapa sinar X juga biasa disebut dengan sinar Röntgen. Nah, sinar X dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuhkan logam. Tumbukan antara elektron dan logam disertai perlepasan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Oleh karena itu, energinya sangatlah besar. Tak heran jika sinar X mampu menembus logam dan tulang manusia. Nah, yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Nah, hal itu dikarenakan oleh sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi, di antaranya spektrum gelombang elektromagnetik lainnya, yaitu 10⁻20 sampai 10⁻25 Hz. Mengingat energi sinar gamma sangat besar, tak heran jika sinar ini bisa menembus logam. Adapun sifat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kecepatan konstan di ruang hampa yaitu 3 kali 108 meter per sekon. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Yang ketiga, termasuk gelombang transversal. Yang keempat, energinya bergantung pada besarnya frekuensi. Hal itu didasarkan pada persamaan Planck. Berikut. Nah, yang pertama, gelombang radio. Gelombang yang digunakan sebagai gelombang pembawa audio atau suara. Biasanya kita kenal sebagai radio. Yang kedua, gelombang mikro. Adapun manfaat gelombang mikro adalah berikut ini. Nah, yang ketiga, sinar inframerah. Adapun manfaat sinar inframerah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk terapi fisik, misalnya menyembuhkan penyakit. Yang ketiga di bidang industri. Sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan-lempengan baja. Nah, yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet bisa dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan. Nah, yang kedua yaitu pembentukan vitamin D. Yang ketiga yaitu adalah membunuh kuman penyakit. Nah, yang keempat, mensterilkan ruangan. Yang kelima yaitu memeriksa keaslian tanda tangan pada bidang perbankan. Nah, yang keenam, sinar X. Sinar X bisa dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Nah, yang kedua, menganalisis struktur
mengatur bahan atau kristal. Yang ketiga, yaitu mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Nah, yang keempat, memeriksa barang-barang di dalam bandara. Nah, ini yang terakhir, yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma bermanfaat untuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu terapi kanker. Yang kedua, sterilisasi peralatan rumah sakit. Nah, yang ketiga, sterilisasi makanan pada kemasan. Nah, yang keempat, pembuat varietas tanaman unggul, tahan lama atau tahan aman. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.